Halo Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, selamat datang kembali. Untuk kamu yang sudah klik video ini, terima kasih. Kamu suka menyimak reading, dan mudah-mudahan saja di setiap reading saya itu bisa menjadikan kamu lebih termotivasi, atau kamu bisa jadikan antisipasi jika memang energinya kamu ngerasa ini nggak perlu terjadi, kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga, ini adalah alternatif hiburan buat kamu. Itu yang perlu dipahami, sehingga tidak semua Pisces akan bisa cocok, mungkin hanya beberapa aja. Ini general reading energi kolektif, dan bisa vice versa, kebolak-balik atau ketukar-tukar. Pisces, tema kita kali ini adalah terkait energi dari seseorang yang datang kepada kamu sebagai pembuka rejeki. Jadi kamu bahkan tidak menduga ya, orang ini akan datang kepada kamu sebagai pembuka rejeki kamu. Tidak terikat waktu readingan ini, kapanpun kamu butuhkan silahkan ditonton, kapanpun kamu temukan, energinya tetap bisa saja nyambung. Oke, karena energi di universe ini berputar, timeless, tidak terikat waktu. Pisces, kamu tak akan menduga orang ini akan datang kepada kamu, dan dia merupakan seseorang yang bisa dibilang pembuka rejeki kamu. Kita tarik energinya dia. Insting, wow, orang ini punya karakter yang cukup kuat ya. Perseverance, dan guilt. Ya, orang ini pernah sangat keras dengan kamu, saya lihat. Karakternya cukup kuat. Dia punya insting yang luar biasa mendominasi. Mungkin dia ingin selalu didengar. Egonya tinggi Pisces. Ketika dia berkata A, atau ketika dia akan menuju ke goal tertentu, kamu harus mengikuti dia. Atau mungkin bukan kamu, orang lain yang harus mengikuti dia, seperti itu. Kamu mungkin hanya sebagai penonton atau menyimak karakternya dia. Ada orang ini di sekitar kamu. Ya, tetapi di satu momen tertentu, saya nggak tahu kenapa, mungkin dia pernah membentak kamu ya. Itu yang ada di intuisi saya saat ini. Dia pernah membentak kamu, dia mungkin pernah memperlakukan kamu dengan kurang baik. Kamu pun juga merasa itu, dan dia merasa bersalah sudah memperlakukan kamu dengan tidak bijak. Dia berupaya untuk mendekati kamu. Dia berupaya dengan keras untuk bisa mendekati kamu lagi. Mungkin dia ingin menebus dosanya, tetapi dia, saya rasa, tidak untuk minta maaf secara langsung ya, tetapi dia ingin membuktikan bahwa dia ini benar-benar serius sudah berubah. Ada perseverance di sini, semacam dia ini nggak menyerah. Menghubungi kamu secara rutin, berusaha untuk masuk ke circle kamu, berusaha terkoneksi dengan kamu. Ada ketekunan di sini yang dia jalankan untuk bisa menebus kesalahannya pada kamu. Karakternya cukup kuat, dan ini cukup berat juga sih Pisces, saya bacanya. Coba kita lihat ya. Oke, situasinya seperti apa antara Pisces dengan orang ini? Orang yang datang kepada kamu sebagai pembuka rejeki. Two of Swords, Four of Wands, Nine of Pentacles, Knight of Swords, dan The Hangman. Oke, selama ini Pisces, kamu menghadapi dia itu sangat sabar sekali ya. Kamu selalu berpikiran dari berbagai macam sudut pandang. Kenapa dia temperamen misalnya? Pisces, saya rasa memang ini yang kebaca di intuisi saya, dia ini orangnya temperamen ya. Oke, tetapi setiap kali dia marah misalnya, setiap kali dia emosi, ini membuat kamu nggak nyaman. Tetapi kamu selalu menepis pikiran kamu sendiri bahwa dia akan berubah. Mungkin dia sibuk, mungkin dia agak stres dengan kerjaannya, mungkin. Saya merasakan ini dia bisa calon pasangan kamu, bisa saja dia teman kamu yang sedang mempersiapkan pernikahan misalnya, bisa juga dia memang literally pasangan kamu. Teman kamu juga bisa,
tapi teman kamu ini dia sedang ada masalah di keluarganya, sedang ada masalah di pernikahannya, misalnya begitu. Tetapi kamu menghadapi dia ini sangat sabar. Kamu tetap menjalin komunikasi meskipun nggak terlalu intens ya, nggak terlalu intens. Dia pun juga demikian sama kamu. Dengan adanya Two of Swords, energi orang ini sangat bingung sebetulnya, nggak tahu. Ada masalah yang membuat dia itu dihadapkan kepada pilihan, dan ini cukup berat buat dia. Cukup membuat dia nggak bisa memutuskan. Karena dua jalan ini cukup membebani pikiran dia, dan sama-sama baik. Ini bisa saja terkait dengan masalah pernikahan, pertunangan, masalah keluarga, dan masalah ini bisa saja akarnya adalah dari tuntutan untuk bisa mencukupi kebutuhan. Lagi-lagi materi ya. Jadi dia banyak masalah sih yang saya lihat. Ada Eight of Swords, Three of Pentacles, Six of Swords, Page of Swords, dan satu lagi Ten of Swords. Iya, benar. Dia ada di circle kamu. Kalau kita melihatnya, ini dia bisa teman kerja, satu kantor, atau kamu membangun bisnis kemitraan dengan orang ini. Tetapi orang ini bermasalah dengan keluarganya. Bisa juga dia bermasalah dengan pernikahannya, pernikahan dia yang saat ini atau pernikahan sebelumnya. Intinya ada masalah di pernikahannya, atau dia pernah menikah. Dia lagi galau banget dan dia pengen segera melepaskan diri dari situasi itu. Dia pengen segera move on. Cuman dia di sini stuck karena dia nggak tahu harus gimana. Ada dua pilihan yang harus dia lakukan, tetapi dia nggak bisa memilih. Mau jalan ke kiri juga nggak bisa, mau jalan ke kanan juga nggak bisa. Dia ini adalah sosok yang terbelenggu dengan pikirannya sendiri. Padahal dia punya tanggung jawab juga. Saya lihat dia kerja tim sama kamu, atau mungkin dia anak buah kamu, bisa juga. Karena di sini ada Three of Pentacles, di mana dia sebetulnya harusnya bekerja sama dengan kamu, harusnya dia membuktikan kualitasnya pada kamu, tetapi dia di sini berusaha untuk move on. Saya lihat ini profesionalitasnya dia yang keganggu, yang membuat dia sangat sensitif, gampang emosi, temperamen, seperti itu. Dia ingin move on dari masalah-masalahnya dia, masalah keluarganya dia, masalah pernikahannya dia, stresnya dia menghadapi pasangannya dia, semacam itu, tuntutan dari pasangan terkait finansial, mungkin seperti itu. Dia pengen menghapuskan semua itu, tetapi dia nggak bisa. Ada kebingungan di sini, kebimbangan, dia ragu-ragu. Di Knight of Swords dan juga di Page of Swords, dia memang butuh support. Dia butuh support. Kamu pun juga saya lihat bisa memberikan support ke dia sih. Bisa memberikan support ke dia karena kamu sabar sama ini orang juga. Kamu menghadapi orang ini sangat sabar. Kamu mensupport dia untuk bisa bangkit dari keterpurukannya dia. Itu yang saya lihat di situasi kalian pada saat bertemu, di situasi dia pada saat datang ke kamu. Dia banyak masalah, tetapi justru Pisces di sini yang mensupport dan membantu dia. Jangan khawatir, karena dia pun juga akan membuka rezeki untuk kamu ya, Pisces. Oke, ini bisa kebolak-balik juga. Wow, Two of Pentacles. Ya mungkin ini rekan kerja, partner bisnis, partner kerja, yang akhirnya ketika kamu membantu dia dengan masalahnya dia, Pisces, maka kamu akan mendapatkan sebuah kestabilan secara finansial. Kamu mempertimbangkan atau memberikan dia pertimbangan-pertimbangan untuk solusi, mensupport dia dan bla bla bla, seperti itu. Nah, ketika dia sudah tenang, ketika dia sudah punya pertimbangan, maka ini pun juga akan berdampak, berefek kepada urusan duit kalian berdua, gitu. Oke, makanya kenapa orang ini kebaca sebagai energi orang yang membuka rezeki untuk kamu. Ya karena kalau orang ini punya masalah-masalah terus dan kamu nggak support, nggak bantu dia, maka duit kamu juga nggak akan stabil. Karena bisa saja ini kemitraan, bisa saja ini mungkin persahabatan, pertemanan yang
punya usaha bersama seperti itu. Oke, ini bulan lahirnya dia, atau kamu akan merasakan energi ini datang di periode Desember. Kita lihat Pisces. Oktober juga terkoneksi dengan orang ini. Lanjut, Februari juga terkoneksi dengan orang ini. Sekali lagi, ini bisa bulan lahirnya dia atau energi kedatangannya dia pada kamu. Ada September dan Juli. Oke, sesuaikan ini periode bulannya. Sekali lagi, bisa lahirnya dia, bisa saja energi dia datang pada kamu. Kita lihat ya, ciri-ciri fisiknya lebih detail. Kita lihat ciri-ciri fisiknya lebih detail. Ini mungkin bukan ciri-ciri satu orang, bisa lebih dari 2 orang juga. Kita lihat ciri-ciri fisiknya lebih detail. Dia berkuning langsat, berkulit kuning langsat, bersih. Dia suka pakai pakaian berwarna, rambutnya juga berwarna, saya lihat. Kemudian hal-hal yang tipis, misalnya alisnya tipis, bibirnya tipis, rambutnya tipis, atau mungkin dia suka pakai baju yang tipis gitu ya. Gelap. Oke, dia suka pakai baju yang warnanya gelap, atau mungkin dia fobia dengan kegelapan. Itu juga bisa. Dia nggak suka ada di tempat yang gelap, maunya terang-terang terus. Oke, ada lagi. Ada kumisnya juga. Cewek pun juga ada yang berkumis ya, berkumis tipis biasanya. Lalu di sini tubuhnya tinggi, atau bisa juga sebenarnya dia fobia juga ketinggian. Ada lagi satu ciri-cirinya dia, agak sipit. Oke, siapapun dia, mudah-mudahan kamu bisa menyesuaikan. Sekali lagi, ini adalah alternatif hiburan untuk kamu. Kita lihat pesan dari semesta, message from universe untuk Pisces di energi ini saat dia datang, orang yang membawa rezeki untuk kamu. Wow, sukses. Kamu berdua sama dia berkesempatan untuk bisa sukses bersama-sama. Tapi ingat, prosesnya seperti ini, karena semuanya membutuhkan proses, ya kan? Apalagi pesan dari universe untuk Pisces di energi ini, be assertive. Ya, ada 2 kartu di sini. Be assertive. Kamu harus punya sikap. Kamu harus tegas juga. Makanya di sini kamu sebagai pensupport dia atas masalah-masalahnya dia, dan tetaplah berpikir positif. Ingat yang baik-baik tentang orang ini, karena orang ini juga punya sisi yang baik ya, meskipun dia agak sedikit sensitif, temperamental, atau hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika kamu bisa punya sikap, punya ketegasan sama dia, memberikan pertimbangan pada dia, supaya dia bisa berpikir lebih logis, lebih positif, lebih profesional, saya rasa kesuksesan ini akan bisa kalian berdua dapatkan. Pisces, final message. Oke. Ada 2 ternyata yang sudah terbuka. 11, 12. Listen to friends dan it is going well now. Oke, ini bagus. Karena angka 11, 12 berarti berurutan. Situasinya akan membaik seperti itu. Listen to friends, bisa saja dia akan mendengarkan kamu. Dia akan menyimak apa yang kamu sampaikan sebagai temannya dia, sebagai pensupport buat dia, dan dia merasa lebih baik saat mendengarkan nasihat dari kamu, saat memberikan advice, saat kamu memberikan advice ke dia merasa lebih baik gitu dari permasalahan-permasalahannya dia. Luar biasa, Pisces tetap menjadi orang baik ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di energi pembacaan yang lain. Bye-bye.